Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ardhito Kaisarya Pada Putra dengan NIM 2024 dengan 4 dari kelas DAB. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tugas decrease and conquer. Oke, mungkin langsung saja ke soalnya ya. Soal yang pertama terdapat sebuah array A, di mana isinya itu 1 sampai bilangan ke N. Di mana N ini merupakan suatu elemen. Nah, berisi N-1, bilangan ini terurut dari kecil ke besar. Dengan demikian ada satu elemen array yang kosong. Bilangan yang diisikan ke A adalah bilangan dengan nilai 1 sampai N. Jadi sudah terlihat di sini ya, 1 sampai ke N. Ya. Lalu kemudian tidak boleh ada bilangan yang sama di array A tersebut. Sehingga ada satu bilangan, 1 sampai A, 1 sampai N yang tidak digunakan. Di posisi bilangan tersebut, elemen array dikosongkan. Ilustrasinya terdapat di bawah sini. Jadi terdapat 10 elemen di mana pada indeks ke-7 atau nilai ke-8 dia tidak digunakan atau kosong sepertinya. Kemudian untuk soal yang pertama kita diminta untuk mendesain algoritma untuk mencari bilangan yang tidak digunakan menggunakan strategi decrease and conquer. Dengan kin-nya itu modifikasilah binary search. Oke, langsung saja kita jawab. Untuk yang pertama ini saya menggunakan membuat sebuah program Python di mana di sini terdapat fungsi bil kosong dengan parameter array A, bilangan awal, dan bilangan akhir. Nah, konsep binary search sendiri ini memang sangat mirip dengan decrease conquer. Yang membedakan terdapat pada ini percabangan pertama, di mana jika bilangan awal tersebut lebih besar daripada nilai akhir, maka dia akan return min 1. Kemudian di sini jika array A berisi bilangan tengah sama dengan kosong, maka dia akan ngeprint bilangan tengah tersebut. Lalu jika tidak, maka jika bilangan kosong di array itu tidak ditemukan, maka akan dipecah menjadi dua sub array. Yang pertama, bil kosong dari tengah ke akhir, lalu yang kedua dari awal ke tengah. Jadi menjadi dari 10 elemen tadi. Nah, dari 10 elemen tadi kita bagi jadi dua. Jadi kita cari dari awal sampai bilangan tengahnya, kemudian yang kedua dari bilangan tengah sampai bilangan akhirnya. Untuk demonstrasinya mungkin saya langsung praktekkan di Visual Studio Code. Langsung saja kita run ya. Baik, berdasarkan hasil run program tadi, dapatkan bilangan kosong itu terletak pada indeks ke-7 atau nilai ke-8 ya. Jadi jalannya dari program tersebut. Kemudian lanjut ke soal yang B. Nah, jelaskan mengapa algoritma sebelumnya atau bil kosong tadi termasuk dalam decrease and conquer. Nah, pada algoritma tersebut kan sudah jelas ya, kita membagi area tersebut menjadi dua subbagian yang lebih kecil dari ukuran aslinya. Jadi kan ukuran asli dari area tadi kan 0, indeks 0 sampai 9 ya, atau 10 elemen. Nah, itu dibagi dua, berarti 5 kiri dan 5 kanan. Nah, hal ini dapat membuat pencarian bilangan kosong akan lebih cepat dan lebih efisien. Tidak memakan waktu lebih lama. Lanjut ke soal yang kedua. Nah, di soal kedua ini kita diminta untuk membuat desain algoritma di mana untuk menghitung bilangan A dan B dikalikan gitu ya. Jadi di sini terdapat operasi perkalian bilangan positif A dan B. Definisinya itu sebagai ini, B plus B plus B plus B sebanyak A kali. Nah, yang pertama itu kita diminta untuk mendesain algoritmanya secara brute force. Oke, langsung saja ke jawabannya. Nah, di sini saya juga sudah membuat pseudocode-nya, di mana di sini terdapat algoritma kali dengan parameter A kali B. Nah, tujuannya sendiri itu untuk mencari hasil perkalian dari A dan B. Inputannya berupa bilangan integer positif. Outputnya hasil perkalian A dan B. Nah, di pseudocode ini terdapat dua percabangan, di mana jika A sama dengan 1, maka dia akan mereturn B-nya, dan jika tidak, maka dia akan mengulangi fungsi yang sudah dibuat di awal. Jadi, mereturn B plus panggil fungsinya tadi A-1 kali B. Jadi nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di program Visual Studio Code-nya. Nah, berdasarkan Studio Code tadi, saya juga membuat program Python-nya, di mana sini terdapat fungsi kali dengan parameter A kali B. Jika
A sama dengan 1, maka dia akan mereturn nilai B-nya. Namun jika tidak, dia akan mereturn B plus memanggil fungsinya lagi atau terjadi rekursif di sini. Nah, di sini saya membuat dua inputan, yaitu memasukkan nilai A dan B, kemudian kita print hasilnya. Baik, setelah programnya kita jalankan, kita mencoba menginputkan nilai A-nya 3, lalu B-nya 5. Nah, hasil perkalian dari A dan B sama dengan 15. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, saya sudah membuat poin rekursif di sini agar kalian dapat lebih memahami alur dari program tersebut. Nah, di sini terdapat alur program atau alur poin rekursifnya. Kan kita nanti menginputkan A-nya nilainya 3 dan 5 ya. Nah, untuk inputan pertama, dia mengalami pending. Kenapa? Karena nilai A sendiri masih belum sama dengan 1. Maka dia akan looping lagi, memanggil fungsinya lagi, kemudian dikurangi 1. Nah, setelah dikurangi 1 kan menghasilkan 2 dan 5. Nah, 2 dan 5 ini masih belum memenuhi base case-nya. Base case-nya itu terdapat di sini ya, di if A sama dengan 1. Jadi, ketika A tersebut masih belum bernilai 1, dia akan looping lagi, memanggil fungsinya lagi, hingga didapatkan nilai A sama dengan 1 dan B 5. Nah, ketika seperti ini, dia akan langsung mengeksekusi dengan mereturn B-nya. Nah, B-nya tadi kan 5. Lalu kita eksekusi, hasilnya 5. Kemudian yang atas kita eksekusi juga, menghasilkan 5. Yang atas kita eksekusi juga, hasilnya 5. Jadi, hasil perkalian dari 3 kali 5 sama dengan 5 ditambah 5 ditambah 5, yaitu 15. Nah, untuk soal yang B, jelaskan mengapa algoritma tadi termasuk dalam brute force. Nah, dalam algoritma kali sebelumnya itu termasuk dalam brute force karena alur program yang dijalankan itu kita melakukan pengecekan satu persatu ya, hingga dia menyentuh base case dan dia akan looping jika belum menyentuh base case-nya, yaitu sama A sama dengan 1. Kemudian ketika A tersebut bernilai 1, maka dia akan menjalankan programnya atau langsung dieksekusi dengan mereturn nilai B-nya. Kemudian untuk soal yang C, desainlah algoritma untuk menghitung perkalian A kali B tadi menggunakan decrease and conquer. Nah, kita di sini diberikan hint ya, di mana A kali B sama dengan A bagi 2 kali 2B. Namun jika A-nya ganjil, A kali B sama dengan A-1 per 2 dikali 2B plus B. Lakukan terus sampai A sama dengan 1. Nah, ini hampir sama ya. Nah, untuk algoritma sendiri di sini terdapat fungsi kali dengan parameter A kali B, di mana di sini terdapat percabangan, yaitu if A sama dengan 1, return B. Kemudian jika A-nya bernilai genap atau di mode 2 itu sama dengan 0, maka dia akan memanggil fungsinya lagi, namun nilai A-nya dibagi 2 dan juga B-nya dikali 2. Dan jika tidak termasuk bilangan genap, artinya bilangan ganjil, maka dia akan memanggil bilangan atau memanggil fungsi kali lagi dengan nilai A-1 per 2 dan 2 kali B plus B. Nah, di sini saya mencoba inputan 3 kali 7 ya. Langsung saja kita ke program Python-nya. Di sini saya juga membuat program Python-nya untuk pencarian bilangan A kali B dengan menggunakan decrease and conquer. Langsung saja kita run. Nah, setelah kita lakukan run pada program ini, dihasilkan 3 kali 7 yaitu 21. Nah, untuk lebih memahami lagi, saya juga sudah membuat poin rekursifnya, karena di sini kan terdapat pemanggilan fungsi lagi ya, itu termasuk dalam poin rekursif juga. Jadi dalam poin rekursif sendiri kan tadi menginputkan 3 dan 7 ya. Nah, 3 dan 7 ini kan A-nya termasuk bilangan ganjil, maka dia akan masuk ke dalam percabangan yang ini, di mana 3 dikurangi 1 dulu, yaitu 2, 2 dibagi 2 sama dengan 1, kemudian nilai B-nya dikali 2, berarti 14, 14 ditambah 7, 21. Nah, nanti kan menghasilkan nilai 1,21. Nah, pada saat nilai A-nya sama dengan 1, maka akan langsung mereturn B-nya, yaitu 21. Sehingga di sini langsung dieksekusi nilainya 21. Itu. Nah, di sini saya juga membuat poin rekursif yang versi genap. Kita coba saja ya di program Python. Di sini saya juga membuat versi bilangan genapnya. Di mana untuk inputannya sendiri terdapat nilai 4,8. Jadi nilai A-nya 4, nilai B-nya 8. Nah, setelah program dijalankan, maka hasil perkalian A dan B itu sama dengan 32. Untuk lebih jelasnya, kita masuk ke alur poin rekursifnya, di mana ketika kita menginputkan 4,8 tadi, dia akan pending terlebih dahulu dan masuk ke dalam percabangan yang ini. Jadi, elif A mod 2 sama dengan 0 atau termasuk bilangan genap, maka dia akan menjalankan program ini ya, mereturn kali A bagi 2, 2 kali B. Sehingga hasilnya yaitu
A dibagi 2, 2. Lalu A kali, maksud saya 2 kali B itu mohon maaf, tadi ketika kita menginputkan 4,8, maka dia akan langsung masuk ke percabangan yang ini, di mana elif A mod 2 sama dengan 0 atau A masuk bilang genap, maka dia akan menjalankan perintah yang ini, return kali A bagi 2, 2 kali B. Sehingga untuk power case-nya sendiri menghasilkan 2,16. Nah, hal ini masih terjadi pending, hingga menghasilkan nilai A sama dengan 1. Nah, karena nilai 2 ini termasuk bilangan genap lagi, maka dia akan masuk ke percabangan yang ini lagi. Sehingga dihasilkan 2 dibagi 2, 1, lalu 16 dikali 2 sama dengan 32. Nah, ketika A tersebut bernilai 1, maka dia akan langsung mengeksekusi atau mereturn nilai B-nya. Sehingga yang didapat 4 kali 8 yaitu 32. Nah, untuk soal yang D, jelaskan mengapa algoritma kali tersebut termasuk dalam decrease and conquer. Nah, algoritma kali tersebut termasuk dalam decrease and conquer karena terlihat pada program kita mencoba membagi dua perumpamaan dari perkalian A dan B, di mana kita membuat suatu kondisi bilangan A-nya itu genap dan juga bilangan A-nya ganjil. Nah, dalam pembagian ini dapat membuat pencarian hasil perkalian A dan B akan lebih cepat. Jadi, dengan kita membagi bilangan A itu termasuk dalam bilangan genap dan ganjil, dia otomatis kan akan lebih mudah atau lebih kecil lagi itu untuk melakukan perkalian A dan B. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan tugas decrease and conquer. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.